Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi semester 1 dari Prodi PGMI Kampus STM Huda Subang. dan saya Seliana Rahmawati. Saya Rina Rosiana. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan dosen kami, Bapak Dr. Adudin Alijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. saya sebagai moderator. Saya sebagai narasumber. Materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu tentang ayat mutasyabihat. Baik, langsung aja kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Apa yang Rina ketahui tentang ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang membutuhkan takwil karena maknanya samar. Dalam ilmu hadis, pengertian di atas dikenal dengan istilah mukhtalaful hadis. Pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nuzhah al-Nazharnya. Ayat mutasyabihat juga dalam artian adalah ayat-ayat yang tidak jelas. Artinya dalam penafsirannya yang bisa menafsirkan ke dalam hal-hal gaib. Seperti itu. Lalu, mutasyabihat dalam hadis itu terbagi menjadi berapa? Mutasyabihat dalam hadis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, adanya kesamaan nama antara dua orang perawi hadis atau lebih. Kesamaan tersebut dari sisi penulisan dan pelafalannya. Di antaranya perawi hadis yang termasuk dalam kategori ini adalah Muhammad ibnu Aqil. Nama perawinya sama-sama Muhammad, sama dari sisi penulisan dan pelafalannya. Sedangkan nama ayahnya yang sama dari sisi penulisannya saja, namun pelafalannya berbeda karena berbeda harokatnya. Yang kedua, adanya kesamaan nama ayah dari dua orang perawi atau lebih dari sisi pelafalannya maupun penulisannya. Contohnya, Syuraih ibnu An-Nu'man dan Suraij ibnu An-Numa'an. Dalam penulisan Arab kuno, penulisan An-Nu'man sama An-Numa'an itu sama. Jadi, yang pertama bedanya dalam nama perawinya, kalau yang kedua bedanya dalam nama ayah perawinya. Agar audiens tahu ayat mutasyabihat itu seperti apa, coba Rina berikan contoh ayat mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat adalah dalam surat Toha ayat 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'ala rasyistawa. Surat Toha ayat 5 tersebut memiliki beberapa kemungkinan makna karena kata istawa dalam bahasa Arab memiliki 15 makna, bahkan ada yang mengatakan 20 makna. Lalu bagaimana menyikapi ayat mutasyabihat ini? Dalam menyikapi ayat mutasyabihat ada dua metode. Yang pertama ada metode tafwid atau disebut sebagai ulama dengan istilah takwil ijmali atau takwil secara global. Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama salaf atau ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah, yaitu dengan cara mengimaninya serta meyakininya bahwa maknanya bukanlah makna lahiriah yang merupakan sifat-sifat jism atau sesuatu yang memiliki ukuran dan dimensi, tapi memiliki makna yang lebih layak lagi bagi keagungan dan kemahasucian Allah tanpa menentukan apa makna tersebut. Mereka mengembalikan ayat-ayat muhkamat, yakni dengan meyakini bahwa ayat-ayat mutasyabihat tersebut tidak mengandung makna yang bertentangan dengan makna-makna ayat-ayat muhkamat. Kedua, metode takwil disebut sebagai ulama dengan istilah takwil tafsili atau takwil secara terperinci. Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf, ulama yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriyah. Mereka menakwil atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-maknanya sesuai dengan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Seperti halnya ulama salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Metode takwil ini sangat tepat dan bijak untuk ditetapkan, terutama ketika dikhawatirkan terjadi goncangan akidah
di kalangan orang-orang awam demi untuk menjaga dan membentengi mereka dari keyakinan tasbih atau merupakan Allah dengan makhluknya. Metode ini juga digunakan oleh sebagian ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, dan lainnya. Apa tujuan diturunkannya ayat mutasyabihat? Menurut sebagai mufasir, tujuan diturunkannya ayat-ayat ini diantaranya untuk menguji iman dan keteguhan hati seorang muslim kepada Allah dalam menghadapi ayat mutasyabihat ini. Manusia akan merasa bahwa dirinya bukanlah makhluk yang sempurna. Lalu bagaimanakah sikap manusia dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat? Manusia dalam memahami ayat mutasyabihat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang hatinya tidak menginginkan kebenaran. Mereka jadikan ayat-ayat itu untuk bahan fitnah yang mereka benarkan, yang mereka sebarkan di kalangan manusia, dan mereka mencari-cari artinya yang dapat dijadikan alasan untuk menguatkan pendapat dan keinginan mereka. Yang kedua, orang yang mengetahui pengetahuan yang mendalam dan ingin mencari kebenaran. Mereka harus mencari pengertian yang benar dari ayat itu. Bila mereka tidak sanggup atau belum tahu, mereka akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa dan mohon petunjuk Allah. Oke, terima kasih kepada Rina yang telah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Semoga saya dan penonton bisa mengambil intisari dari yang disampaikan Rina. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.